Kali ini kita akan membahas mengenai cyclothymic disorder atau gangguan siklotimia. Siklotimia biasanya tidak terdeteksi sampai usia dewasa muda, antara usia 20-an dan 30-an. Hal ini karena gejala-gejalanya bisa sangat bervariasi dan sulit dibedakan dengan kondisi lain, seperti depresi ringan, kecemasan, atau stres. Siklotimia mempengaruhi sekitar 0,5-1% populasi. Perempuan lebih sering mengalami gangguan ini daripada laki-laki. Menurut DSM-5, gangguan siklotimia adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang berulang dan berkelanjutan selama minimal 1 tahun pada orang dewasa atau setahun pada anak-anak dan juga remaja. Perubahan ini terjadi antara periode hipomania atau gejala mania ringan dan depresi ringan. Individu yang mengalami gejala hipomania pada gangguan siklotimia ini akan berenergi tinggi dan beraktivitas berlebihan, serta merasa gembira dan euforik. Rasa percaya dirinya meningkat serta ada kemungkinan mengalami grandiositas. Ia akan berbicara cepat dan sulit diinterupsi, pikirannya melompat-lompat serta sulit tidur. Ia pun berkemungkinan mengambil keputusan secara impulsif. Individu yang mengalami gejala depresi pada gangguan siklotimia ini akan merasa sedih, murung, dan putus asa. Ia pun merasa lelah dan tidak berenergi. Ada kemungkinan ia mengalami perubahan nafsu makan dan pola tidur, juga kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas. Pikirannya cenderung negatif dan mudah merasa tidak berharga. Ia pun sulit berkonsentrasi dan membuat keputusan. Ada kemungkinan ia akan menarik diri dari aktivitas sosial. Penyebab pasti siklotimia belum diketahui, namun diduga melibatkan kombinasi faktor genetik, biologi otak, dan faktor lingkungan. Individu yang memiliki keluarga dengan riwayat siklotimia atau gangguan bipolar mengalami peningkatan risiko gangguan. Sementara ketidakseimbangan neurotransmitter di otak mungkin juga berperan terhadap gangguan ini. Di sisi lain, stres, trauma, dan penyalahgunaan zat juga berpotensi memperburuk gejala. Siklotimia dengan fluktuasi suasana hati yang berulang dan persisten membawa konsekuensi serius bagi individu yang mengalaminya. Selain itu, keluarga, teman, dan kolega juga dapat mengalami berbagai konsekuensi emosional dan sosial akibat interaksi dengan penderita siklotimia. Dari segi kehidupan profesional dan sosial, fluktuasi emosi dan fokus yang terkait dengan siklotimia dapat mengganggu kinerja di tempat kerja. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab, ketidakhadiran yang sering, dan bahkan kehilangan pekerjaan. Fluktuasi suasana hati yang ekstrim antara hipomania dan depresi ringan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional yang signifikan. Penderita siklotimia mungkin mengalami ledakan kemarahan, kecemasan berlebihan, mudah tersinggung, dan perubahan suasana hatinya tidak terduga. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba dan perilaku impulsif juga dapat membuat hubungan interpersonal menjadi tegang dan sulit. Penderita siklotimia mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan persahabatan, hubungan romantis, dan hubungan keluarga. Sebaliknya, mereka yang ada di sekitar penderita juga berpotensi merasa kewalahan dan frustrasi. Perubahan suasana hati yang cepat dan intens dapat membuat komunikasi dan interaksi dengan penderita siklotimia menjadi sulit. Penderita mungkin sulit untuk fokus, mengikuti percakapan, dan mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan jelas. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, frustrasi, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, penarikan diri dari aktivitas sosial karena malu, cemas, atau depresi dapat memperburuk dampak siklotimia. Penderita mungkin merasa terisolasi dan kesepian yang memperparah kondisi mereka. Perasaan tidak berharga dan putus asa yang terkait dengan depresi dapat merusak harga diri dan kepercayaan penderita siklotimia. Hal ini dapat menghambat mereka mencapai potensi penuh dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Epre 321. Episode depresi ringan yang berulang dapat berkembang menjadi depresi kronis.
dengan gejala yang lebih parah dan persisten. Hal ini dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup dan meningkatkan risiko bunuh diri. Penderita siklotimia memiliki risiko bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum. Hal ini terutama terjadi selama episode depresi kronis ketika perasaan putus asa dan tidak berharga menjadi lebih intens. Faktor lain yang meningkatkan risiko bunuh diri pada penderita siklotimia termasuk penyalahgunaan zat, impulsivitas, dan kurangnya dukungan sosial. Secara keseluruhan, dampak siklotimia pada kehidupan individu dapat secara signifikan menurunkan kualitas hidup mereka. Penderita mungkin mengalami kesulitan dalam menikmati aktivitas yang mereka sukai, mencapai tujuan mereka, dan menjalani kehidupan yang penuh makna. Melihat orang yang dicintai mengalami siklotimia dapat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang signifikan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka mungkin merasa tidak berdaya untuk membantu, takut akan episode depresi atau manik yang parah, dan khawatir tentang konsekuensi jangka panjang dari kondisi tersebut. Kecemasan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka sendiri, menciptakan lingkaran stres dan ketegangan dalam hubungan. Siklotimia dengan fluktuasi suasana hati yang berulang dan persisten ini dapat diobati dan dikelola secara efektif dengan berbagai pendekatan. Penderita siklotimia dapat mengambil langkah untuk mengendalikan gejala mereka, meningkatkan hubungan. Penderita siklotimia dapat mengambil langkah untuk mengendalikan gejala mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membangun hubungan yang sehat. CBT merupakan pendekatan terapi yang terbukti efektif dalam mengelola gejala siklotimia. CBT membantu penderita mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada fluktuasi suasana hati mereka. Terapi CBT akan bekerja sama dengan penderita untuk mengembangkan strategi coping yang efektif, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membangun ketahanan emosional. Obat penstabil suasana hati seperti litium dapat membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi intensitas episode hipomania dan depresi. Obat-obatan ini dapat bekerja dengan mengatur neurotransmitter di otak. Penting untuk dicatat bahwa obat-obatan ini harus diresepkan dan dipantau oleh dokter untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Perubahan gaya hidup yang sehat dapat memainkan peranan penting dalam mengelola gejala siklotimia dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Menjaga pola tidur yang teratur dan cukup antara 7-8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan energi. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan protein dapat membantu menunjang kesehatan mental dan fisik. Aktivitas fisik secara teratur seperti 30 menit olahraga setiap hari dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Dan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan pernafasan dalam dapat membantu mengelola stres dan kecemasan yang dapat memperburuk gejala siklotimia. Memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat juga sangat penting bagi penderita siklotimia. Dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok pendukung dapat membantu mereka merasa diterima, dicintai, dan dipahami. Dukungan ini dapat membantu mereka melewati masa-masa sulit dan mendorong mereka untuk terus berusaha mencapai pemulihan. Penderita siklotimia harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental yang qualified untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan rencana pengobatan yang tepat. Profesional kesehatan mental dapat membantu penderita memahami kondisi mereka, mengembangkan strategi coping yang efektif, dan memantau kemajuan mereka. Keluarga, teman, dan kolega dapat memainkan peranan penting dalam mendukung penderita siklotimia dan membantu mereka menjalin kehidupan yang lebih baik. Memahami siklotimia dan cara mengelolanya adalah langkah penting pertama bagi orang-orang di sekitar penderita. Dengan mempelajari gejala, penyebab, dan pengobatan siklotimia, mereka dapat lebih memahami perilaku dan kebutuhan penderita. Pengetahuan ini dapat membantu mereka lebih sabar, suportif, dan empati dalam interaksi mereka dengan penderita.
Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan penderita siklotimia sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan. Orang-orang di sekitar perlu menciptakan ruang yang aman bagi penderita untuk mengekspresikan perasaan khawatir atau kebutuhan tanpa rasa takut dihakimi. Komunikasi yang terbuka juga memungkinkan mereka mendiskusikan strategi coping dan rencana perawatan bersama-sama. Jika merasa kewalahan dalam mendukung penderita siklotimia, penting untuk mencari bantuan profesional. Konseling, terapi keluarga, dan kelompok pendukung dapat memberikan panduan dan dukungan bagi orang-orang di sekitar penderita. Seorang profesional kesehatan mental juga dapat membantu mereka mengembangkan strategi coping yang efektif, mengelola stres, dan menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.